semuanya yang saya muliakan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk S3 yang alhamdulillah masih terus istiqomah, mudah-mudahan rezekinya dibalas Allah dengan rezeki yang berlipat ganda, rezeki yang halal, yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan mu'tiha wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahil awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila ruh Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruh Pengajit akhir bin Ajri bin Wajah Siti binti Mahmud. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Kadang mau dibeliin kitabnya, Mbak. Katanya mau dibeliin kitab. Enggak respon. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan wasiat Nabi kepada Ali. Kemarin kita sampai wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Orang yang bersenggama dengan istrinya lalu lupa membaca bismillah, maka dalam persenggamaan tersebut setan ikut andil, ikut bagian, gitu ya kemarin ya. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi kepada Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodaqatan minal harami. Ya Ali wa ay Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan, Allah tidak akan pernah berkenan menerima sholatnya orang
bila wudu'in, tanpa berwudu. Wala shadaqatan, ai la yaqbalullahu ta'ala shadaqatan, dan Allah tidak akan pernah berkenan menerima sedekah seseorang minal harami, yang sedekahnya itu dari harta yang haram. Salat di antara syaratnya itu kan harus suci. Suci dari hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil ya kentut, buang air besar, buang air kecil, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mahram ya, jangan muhrim ya. Dan saya ulang berulang-ulang, mahram, jangan muhrim. Kalau muhrim menunjukkan orang kagak pernah ngaji. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya itu kesalahan yang teramat sangat nyata. Yang benar laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, jangan muhrim. Sebab muhrim itu isim fa'il dari fi'il madi ahrama yuhrimu. Artinya orang yang lagi ihram. Yang dekat-dekat bukan muhrim. Lah apa urusannya? Orang muhrim itu ada di sono, di Mekah. Muhrim. Tapi kalau laki-laki perempuan jangan dekat-dekat, bukan mahram. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu, batalin wudu. Itu namanya hadas kecil, menyentuh kemaluan, bibatnil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam ini, dibejak-bejak kemaluannya. Yang membatalkan wudu tuh ininya. Ini apa ini? Telunjuk. Ininya dari ujung sampai bongkot, ini batalin wudu semua. Megang ininya, bahidota ini, orang Jawa bilang pelingsiran, lato-lato. Megang ininya tidak membatalkan wudu, enggak. Walaupun pakai ini, walaupun pakai telapak tangan, yang batalin wudu tuh ininya, batangnya. Itu pun kalau pakai batnil kafi. Kalau pakai zohril kafi tidak batal wudunya. Orang gatal, garukinnya begini, itu tidak batal. Kurang puas pakai sikut tumbuk, tidak batal. Yang batal pakai ini. Nah, ini batal, diurut-urut. Ujungnya doang dikit, ya batal. Bongkotnya batal, batang seluruhan batal. Tapi baydota ininya, telurnya itu tidak membatalkan wudu. Al-qatu duburihi membatalkan wudu menurut kaul jadid. Bunder-bunderan anus, tempat keluarnya kotoran itu, bunder-bunderan tempat keluarnya kotoran kita, pegang, batal wudunya. Tapi kalau dia megang pantat, megang rambut, alladzina bata fawqa zakar, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan kita, itu tidak membatalkan wudu, enggak batalin wudu. Megang pantatnya digaruk-garuk. Megang batang, tapi ada sarungnya. Dalam sarung yang digarukin sarung atau celana, tidak batal. Batal itu langsung bersentuhan telapak tangan dengan batang kemaluan. Itu hadas apa? Kecil. Lah terus langsung sholat. Ya sholatnya nggak sah, tidak diterima sama Allah. Kenapa? Tidak ada wudunya. Kalau pengen diterima ya wudu dulu. Wudu. Kalau nggak ada air tayamum, itu ada ketentuannya. Termasuk hadas besar nggak diterima kalau tanpa mandi.
Hadas besar keluar sperma halal ataupun haram. Halal contohnya apa? Mimpi ihtilam, mimpi basah. Haram contohnya apa? Onani, dikeluarkan dengan sengaja. Yang kedua, bersenggama dengan istrinya walaupun tidak keluar sperma. Batasannya itu helmnya. Helmnya udah masuk, berarti dia termasuk orang yang wajib mandi, junub. Walaupun dikit doang batasan helm, udah nyelup dikit, ditarik lagi, wajib mandi. Yang penting udah batasan helm. Kalau cuma gesek-gesek doang belum. Harus masuk. Yang wajib mandi itu yang hidup. Yang mati nggak wajib mandi. Dan tidak perlu diulangi mandinya. Ada orang punya istri, cintanya luar biasa, kelewat batas. Istrinya mati. Udah dimandiin. Begitu mau dikapanin, tamu suruh keluar semua. Keluar semuanya. Istrinya digaulin suaminya. Terus bekas spermanya masih ada di kemaluannya. Itu istrinya tidak perlu dimandikan lagi. Nggak perlu. Tidak batal mandinya. Nggak batal. Karena sudah tidak mukallaf. Yang wajib mandi itu yang hidup. Artinya suaminya yang wajib mandi. Istri yang sudah mati tidak batal. Bagaimana dia batal? Kalau dia mandinya juga dimandiin orang. Ya tidak batal. Orang mati nangis, air matanya sampai jatuh ke jenazah, nggak apa-apa. Banyak banget di masyarakat yang ribut. Jangan awas nangis, air matanya jangan nyentuh jenazah, jenazahnya diseksa. Yang mati emaknya ya dia nangis, pantas. Yang mati bapaknya dia nangis, ya pantas. Yang mati bininya dia nangis, goroh. Orang lanang bininya mati, air matanya keluar dari kiri, yang kanan ngelirik, ya cari gantinya. Katanya begitu, katanya. Nah, orang mati ditangisin kok diributin, lebiharin, pantas. Justru kalau ada emak atau bapak meninggal anak kagak nangis, itu nimbulin fitnah. Anak kagak sayang pisan sama emak sama bapaknya. Lama bapaknya mati dicengengesan baik. Jangan-jangan emang dia kali boleh minta tuh biar bapak emaknya buru-buru mati. Itu kan jadi fitnah namanya. Jadi omongan jelek. Nangis nggak apa-apa, nangis. Sayyidina Umar waktu Rasulullah wafat itu bahkan sampai, ya maaf kalau bahasa orang sekarang itu ya depresi. Sampai nyabut pedang, yang bilang Rasulullah meninggal saya tebas lehernya. Itu kan depresi itu. Nggak siap ditinggal oleh manusia yang paling mulia. Sambil kucur air mata. Siapa yang bilang Rasulullah mati saya tebas batang lehernya? Rasulullah nggak mati. Baru Abu Bakar As-Siddiq mengutip ayat Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum, dan seterusnya. Itu dibaca sama Abu Bakar, baru Umar reda. Siapa yang kagak nangis? Semuanya nangis. Rasulullah waktu istrinya meninggal, Khadijah menangis. Waktu pamannya meninggal, Abu Thalib menangis. Bahkan julukannya Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita. Jangan ngada-ngadain hukum di luar yang kita tidak tahu. Jangan nangis, jangan, nggak boleh. Awas air matanya jangan netes. Orang yang mati mahnya anaknya nangis kok diomelin. Tuh, yang kagak boleh itu ada yang meninggal dunia laki-laki. Yang wadon nonton orang lagi dimandiin, itu kagak boleh. Yang mau dilihat apanya sih? Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Dulu saya pernah itu sampai diomelin sama nenek-nenek. Saya diomelin nenek-nenek.
Gara-garanya engkong saya meninggal, mau dimandiin, saya bilang untuk ibu-ibu yang tidak berkepentingan mohon keluar. Marah itu nenek-nenek. Emang udah biasa katanya kita ngelihat orang dimandiin. Nah, yang mati lanang, nenek mau ngeliatin yang diliatin apanya. Jangan, itu kan orang lain, ajnabi namanya, ajnabi. Dan nenek di luar aja, ntar kalau udah selesai baru takziah lagi. Yang di dalam biar anak, biar mahromnya, empok, adik, boleh mahrom. Ikut mandiin boleh. Nah, yang penting ditutupin kain. Tuh. Termasuk ini saya pesan ini ya, Ustadz Mahfud dan bapak-bapak ini, maaf, ribu maaf. Itu kalau nutup doa pakai dakwahum, saya sarankan gak usah ditambahin Robbi. Robbi dakwahum gak usah. Karena Robbi dakwahum itu penambahan kalimat dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada kalimat Robbi dakwahum, gak ada. Adanya langsung dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak usah ditambahin Robbi dakwahum, nggak usah. Karena itu Al-Quran. Kalau bukan Quran ya terserah. Itu Al-Quran. Banyak juga orang-orang yang disebut kiai, disebut ustadz. Di akhir surat As-Saffat itu, Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, itu keliru. Bukan Subhanaka rabbika. Yang benar Subhana rabbika. Subhana rabbika, bukan Subhanaka rabbika, bukan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang doa bacanya Subhana rabbika rabbil. Yang makmum ketika mendengar kalimat itu dibaca, itu bukan baca amin, bukan. Tapi ngikutin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, atau diam saja. Kenapa? Karena itu bukan doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun itu bukan doa, melainkan pujian kepada Allah. Kayak kita doa kunut, yang kita aminin kan 5 yang pertama. Terus imamnya diam, kita kagak amin. Kenapa? Karena bukan doa, tapi pujian. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini amin semuanya, doa. Begitu kita nyampe fa innaka taqdi wal yuqda alaik, jangan amin, udah. Kenapa? Karena itu bukan doa, melainkan pujian kepada Allah. Sama Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, itu bukan doa, pujian nama Allah. Jadi yang dengar ikut Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya saran saya ya, kalau sudah Rabbana ya sudah, karena itu Al-Quran. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah, udah cukup. Karena isinya Rabbana itu ya Allah. Rabbana wa'ai Tuhanku, Tuhan kita siapa? Ya Allah. Udah gak usah ditambahin Rabbana ya Allah atina, gak usah. Kebanyakan rebo. Iya, makanya kita pentingnya ngaji kan begini, ya tahu? Pentingnya ngaji begini. Terus yang mimpin doa juga jangan memimpin doa dengan domir mutakalim wahid. Contohnya apa? Domir mutakalim wahid untuk dirinya saja.
Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ada yang kayak gitu kan? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah saya muqimas sholati, orang yang konsisten mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunan saya. Dan berarti kan dia doang, kita kagak diajak. Ya Allah jadikanlah saya, kan dia doang berarti. Kan kita di belakang lagi ngaminin. Lah enak banget kita kagak diajak lagi ngaminin. Nah, doa pakai domir mutakalim ma'al ghoir. Banyak banget di Al-Quran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana. Kan gitu kan? Amin kita, karena kita diajak. Kita diajak lah kita amin. Rabbana zolamna anfusana. Nah semua kan? Lah kita amin karena kita diajak. Rabbana hab lana min azwajina. Lah kita diajak. Rabbana wahai Tuhan kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami. Kami kan kita bareng-bareng. Berarti kita diapain? Diajak lah kita aminin. Amin ya Allah, amin. Kabulkan ya Allah, kabulkan. Lah kalau dia doang, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah saya. Kita kagak diajak, bakal dia doang. Jadikanlah saya, kan dia doang berarti kalau saya. Dan keturunan saya. Ya, keturunan dia doang, keturunan kita kagak diajak. Jadi aminin. Gitu. Sama juga ada imam sholat subuh. Allahumma dini. Allahumma dini fi iman adit. Jangan diaminin. Kenapa? Bakal dia doang. Allahumma dini fiman adet, ya Allah berikanlah saya petunjuk. Lah kita yang di belakang agak diajak. Dia doang saya. Harusnya kan berikanlah kami ya Allah. Kami itu kita semua bareng-bareng. Jangan doa pakai domir mutakalim wahid kecuali doa sendiri. Kita sendirian doa, lah silakan. Atau yang ngaminin anak sama istrinya. Kenapa? Karena dia dan keturunan dia, lah kan yang dimaksud anaknya juga sama bininya. Nah bini sama anaknya aminin ya terserah, doanya bakal dia. Nah kalau kita kan anaknya dia bukan anak kita. Dia doain anaknya doang, anak kita kagak didoain. Ngapain lagi dia aminin? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah saya dan keturunan saya orang yang konsisten mendirikan sholat. Nah keturunan dia doang dia yang doain. Keturunan kita kagak. Rabbighfirli wali walidayya. Jangan diaminin. Dia doa bapaknya doang. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Lah bapaknya dia doang yang didoain, bapak kita kagak. Ngapain lagi diaminin? Rabbighfirli sampai 3 kali kadang-kadang. Rabbighfirli, ampunilah saya. Dalam hati, gue gak tau dosa lu banyak banget. Rabbighfirli mulu. Terus wali walidayya, kan dia doain dirinya sendiri itu. Doain dia ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Berarti kan bapak emaknya dia doang. Ya, kalau kita mau rubah ya Rabbighfir lana wali walidina gitu. Atau Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira gitu. Kalau ada yang seperti tadi Allahumma dini, kita jamaahnya itu boleh nggak kita baca sendiri? Nah kita baca sendiri, bener. Kita baca sendiri. Iya, boleh. Baca sendiri kita doa sendiri. Allahumma dini fi man adait. Jangan kencang-kencang, mamam kencang, imam kencang, pergodan. Begitu imam baca Allahumma dini fi man adait, ya kita doa sendiri. Allahumma dini fi man adait, maafini fi man abait. Karena kita kagak diajak sama dia. Lah kita kagak diajak, nyusul. Kan gitu kan? Lah kagak diajak kita nyusul, lah kita tahu jalannya. Artinya kagak diajak dalam doa, lah kita baca doanya, kita hafal ini, ya toh? Ya, kita hafal. Gitu. Apa itu? Doa. Jadi mulai sekarang didandanin dikit-dikit. Dulu udah ada tambahan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sekarang udah cakep udah.
Kan udah 1 RW udah begitu tadi. Alhamdulillah. Itu hadisnya jelas itu. Masjid sekarang udah begitu. Hadis apa? Kalimatani habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang sangat dicintain Tuhan yang Maha Penyayang. Khafifatani alal lisan, enteng diucapin di lisan. Tapi saqilatani fil mizan, beratnya luar biasa dalam timbangan amal kebaikan. 2 kalimat dicintai Tuhan, enteng diucapkan, berat dalam timbangan amal kebaikan. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau subhanallah wa bihamdi doang berarti cuman 1. Padahal Nabi mengatakan 2 kalimat. Tuh, emang kagak boleh? Boleh. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Boleh, ada pahalanya, besar pahalanya. Cuman kita ngambil yang 2 kalimat. Yang 2 kalimat. 2 kalimat. Ini banyak yang berdoa ya. Berdoa juga ya. Ada yang pakai sogiro, ada pakai sigoro. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sogiro, sigoro boleh. Karena itu bukan Quran ya. Itu redaksi dari kita sendiri. Sogiro artinya kecil, kalau sigoro ya kecil-kecil gitu. Kenapa dia baca sigoro? Karena orang banyak kali. Orang banyak. Jadi sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di saat kami masih kecil-kecil gitu, kecil-kecil gitu. Kalau sogiro artinya kecil, kalau sigoro asal jangan segoro aja, segoro. Segoro ajiannya emputong bajil. Segoro niro, segoro geni. Ada lagi tadi. Iya, Pak. Tadi masalah mandi junub ya. Iya. Ada ini orang udah punya anak 1, punya anak 2, nggak ngerti mandi junub. Iya. Kalau udah habis begitu ya udah aja. Ada yang saya lihat. Kagak mandi. Kagak mandi lagi. Masya Allah punya anak 2. Makanya pentingnya ngaji itu, ngaji penting. Ini sama. Bentar. Junub. Oh, ya terus ya. Iya. Kalau sekarang ini kan nggak ada 2 bulan tuh. Ini ya ada yang habis sih. Ini kan banyak yang nggak juga. Itu kalau bulan kedua kan gede tuh. Karena kan ketika jelas dari 2 bulan buat mandi yang besar tuh gimana? Ya gampang. Pakai ciduk, thread, pindah. Jangan cubar di situ. Ukuran 2 kulah itu gampangannya ya. Ini udah ihtiyat banget udah. Posisi air dalam kondisi penuh. Lebar 70 cm, dalam 70 cm, kemudian tinggi 70 cm. Lebar, tinggi, ya tinggi sama dalam sama ya. Nah itu sama-sama 70 cm. Air posisi penuh itu udah 2 kulah. Udah hitungan ihtiyat banget. Karena banyak ulama yang mengatakan 60 cm aja udah 2 kulah. Nah kita bikin ihtiyat 70. Nah kalau ternyata kok di ember kecil mandi jinabatnya ya pakai keran. Keran terus di bawah keran. Atau misalnya mau pakai ember juga ya mandinya diciduk atau dipakai gayung. Pindah, jangan sampai tetesannya jatuh lagi ke situ. Gambarnya besar, gambarnya kecil dosnya. Iya bisa kita menghindar, bisa diatur. Nabi kita itu wudu dengan air 1 mud. 1 mud itu setengah kilo. Nabi kita wudu setengah kilo. Dan beliau mandi hanya dengan 1 sok. 1 sok itu 4 mud, berarti 2 kilo air. Nabi kita mandi hanya dengan 2 kilo, itu bisa. Jadi yang jadiin ribet itu diri kita. Airnya kagak ada lagi nih, cuma ember-embernya gampang, embernya bolongin. Bolongin kecil. Nah, jadi mancur, gampang banget. Itu mah gedenya sekaleng cat juga, kaleng cat yang ukuran 5 kilo. Cukup. Orang Nabi aja cuma pakai 1 sok. 1 sok itu kan 4 mud. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu ya 2 kilo. Cukup. Ya karena air kita banyak, ya kagak mungkin kita mandi 2 kilo. Pelit amat, lagi belum sabunan udah habis airnya.
Gitu. Zaman Nabi kan kagak ada sabun, kagak ada sampo. Tuh, ya artinya kita jaga. Sempit banget ini tempatnya, kagak bisa. Embernya taruh atas. Ya gampang, udah gampang. Itu kan teknis. Jangan terlalu didramatisir. Seakan-akan sulit banget. Kalau masih sulit juga, mandi kali. Banyak Pondok Ungu kali airnya bening banget tuh. Belakang ada kali ya. Terus sono depan ada kali. Kalau kata orang zaman dulu ini, bapak-bapak belum ada yang lahir belum. Saya udah gede. Jadi katanya kampung kalau diapit sama 2 kali, Kali Wetan sama Kali Kulon, itu penduduk kampungnya kagak bakalan kena santet. Pondok Ungu tuh keren itu, nggak bakalan kena santet. Tetapi ada yang kena apes berarti. Apes. Nasib bener. Lah bener itu kata ngkong saya begitu. Ngkong saya. Jadi kalau orang kampungnya diapit 2 kali, ada Kali Wetan, ada Kali Kulon, kagak bakalan kena santet. Karena dari orang nyantet dari sebelah Kulon mentok sama Kali Kulon, orang nyantet dari sebelah Wetan mentok sama Kali Wetan. Lah kan masing-masing kali ada demitnya itu. Emang kagak coba delongok gitu. Tuh katanya. Cuman aja sekarang kali udah diuruk dikit-dikit, lama-lama jadi apa? Pondasi. Demitnya pada kabur. Kan begitu ya? Kali dulu zaman kita masih kecil gedean 20 meter. Buang sampah dikit-dikit. Udah sampah udah numpuk, taruhin tanah dikit-dikit. Lama-lama keras jadiin pondasi. Ya, makin lama lebih banyak warung udah berdiri di situ. Demitnya kabur, akhirnya santetnya kena juga. Terangin Dan. Apa itu apa? Udah punya anak 2 nggak mau? Iya, karena nggak mau ngaji. Nggak mau ngaji. Semua dosa. Dosa. Itu dosa yang tidak termaafkan, tidak ma'fun anhu. Pertama, dia tinggal di lingkungan yang banyak majelis taklim. Kedua, dia bisa bertanya sama kiai, mau ustazah, mau ustadz, dia bisa bertanya. Ya, terus kemudian tidak dimanfaatkan itu, ya dosa dia. Jadi kesalahannya tidak termaafkan. Ya itu kita penting, makanya penting ngaji, itu penting banget ngaji. Kalau kita udah ngaji nih, udah bolak-balik ngaji, masih geblek gue, masih kagak paham-paham, masih salah juga, dimaafin sama Allah, dimaafin. Iya, ya Allah ini bagaimana rapotnya merah mulu. Ngaji dia, wah rajin banget kalau ngaji. Udah ngomong di bawahnya geblek, udah biarin, udah maafin. Yang penting ngaji, karena Nabi mewajibkan kita ngaji, bukan wajibin kita pinter. Bukan, yang Nabi wajibin itu ngajinya, bukan wajibin pinternya. Kalau udah ngaji bolak-balik kagak pinter-pinter, emang udah bawaannya begitu, mau diapain? Jadi kagak dituntut supaya pinter. Paling kagak kita duduk di majelis ta'lim itu udah bakal nyelamatin kita. Boleh. Ngasih tahu kan yang nikah, nanti kalau udah ini mandi junub ngerti nggak? Gitu. Boleh. Ya? Semua orang boleh memberitahu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Semua dosa, Pak, itu diampunin Allah, kecuali dosa yang terang-terangan. Terang-terangan dosa bagaimana? Dicerita-ceritain orang. Woi, lagi malam tahu nggak? Keren tahu? Kenapa? Habis judi gue menang mulu, itu dosa yang kagak bakal diampunin. Bangga. Wah, malam, keren. Habis ngapain? Habis datangin tuh. Ngapain? Habis nyaboh. Wah, dicerita-ceritain orang. Itu dosa yang tidak akan terampuni. Nggak akan terampuni. Selain itu semua dosa akan diampuni Allah, kecuali dosa yang dia lakukan secara terang-terangan. Termasuk orang yang kagak mandi ketika junub. Ceritain, gue habis hubungan sama bini kagak pernah mandi. Itu tetap dosa yang tidak terampuni. Dosa yang tidak terampuni adalah dosa yang dengan bangganya dicerita-ceritakan kepada orang lain. Dosa itu kan privasi, urusan kita sama Tuhan. Bapak punya dosa? Ustaz, lebih banyak lagi. Jangan dikira Ustaz kagak punya dosa. Cuman karena Allah sayang banget sama kita, dosa kita ditutupin. Ini kalau misalnya Allah buka nih, Budi Santoso dosanya di atas kepala, Bapak baca-baca semuanya.
Lah kagak ada yang ngaji sama saya. Ini guru kita cium tangannya bolak-balik. Ternyata ini kelakuannya, ada tulisannya di atas. Kagak ada yang ngaji, berhenti. Lah saya nggak begitu duduk, saya kabur kalau dosanya dikeliatin semua ini. Nah, karena Allah sayang banget sama kita, makanya dosa kita ditutup sama Allah. Lah Allah lagi nutupin, kita malah lagi bukain. Lah kan kebangetan. Nah itu yang makanya kagak diampunin. Dosa bangga. Nah, kita lanjutin lagi. Jadi tidak akan diterima sholat orang yang tidak punya wudu, dan tidak akan diterima sedekah orang dari barang haram. Alhamdulillah ini Pak Haji, ya ada apa Pak? Saya ini baru menang judi ini saya. Judi slot lumayan sekali, menang 25 juta. Jadi ini zakatnya kira-kira berapa ya katanya? Hidup. Nyumbang apa? Nyumbang tempat tidur. Cakep kalau nyumbangnya ke pesantren. Lah nyumbangnya ke rumah bordir. Nyumbang. Ono kesian ono jablay mainnya pada di bawah. Kita sumbang kasur yang rada cakepan dikit. Bagaimana ceritanya? Sedekah kok sesuatu yang haram, kagak bakal diterima sama Allah. Titik. Ya, yang wajar-wajar aja. Wasiat berikutnya. Ya Ali wa ay Ali, la yazalu al-mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam yakulil harama. Malam yakul al harama. Kalau kita terusin malam yakulil harama. As-sakin idza urrika bil kasri, itu kaidahnya. Ya Ali wa ay Ali, la yazalu al-mu'minu fi ziyadatin. Orang mukmin akan senantiasa bertambah. Apanya yang bertambah? Fi dinihi, agamanya. Tambah baik, tambah berkah, tambah mantep, tambah luas agamanya. Malam yakul, selaginya orang mukmin itu tidak makan al-aroma, sesuatu yang haram. Jadi orang yang meninggalkan perkara haram udah cukup. Dia ogah makan barang haram. Dia kagak mau ngelakonin perkara haram. Tahajud kagak, puasa Senin Kemis kagak pernah, puasa sunnah kagak pernah sama sekali. Udah cukup. Di hadapan Allah dia udah jadi wali. Yang penting jangan makan sesuatu yang haram. Jangan. Udah cukup. Udah diangkat sama Allah jadi walinya. Asalkan tidak melakukan yang haram, tidak makan yang haram, walaupun kagak pernah tahajud, kagak pernah duha, kagak pernah sholat sunnah, kagak pernah puasa sunnah, yang dikerjain yang wajib doang, sunnahnya kagak, itu udah jadi walinya Allah udah. Yang penting dia jaga jangan sampai perutnya keisi hal yang haram. Dia jaga jangan sampai perbuatannya terjerumus ke yang haram. Apalagi udah bisa jaga yang haram, ibadahnya tekun, yang sunnah dikerjakan, udah wali beneran, udah keren banget, cukup udah. Jadi dalam beragama itu yang penting kagak maksiat, udah itu aja. Dalam beragama itu yang penting gak maksiat, tidak makan haram, tidak melakukan yang haram, udah cukup. Udah dijamin kita masuk surga udah kalau udah begitu. Walaupun kagak pernah sembahyang duha, kagak pernah sembahyang tahajud, kagak pernah puasa Senin Kemis, kagak pernah. Apalagi kalau dia kerjain itu lebih keren lagi. Karena apa yang dituntut dari kita itu kalau kita melakukan yang haram, itu yang dituntut buat diri kita. Makanya malaikat tidak akan pernah dituntut. Malaikat kagak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka sekalipun sama Allah. Yang dituntut itu kedurhakaan dari kita di hadapan Allah. Titik. Wa man faraqa wa ay ali wa man faraqa al ulama amata qalbuhu. Orang yang memisahkan diri dari ulama, ogah nyampur sama ulama,
ogah duduk di majelisnya ulama, ogah dengerin nasihat ulama. Sama ulama bawaannya alergi, gedeg baik. Itu apa kata Nabi? Mata qalbuhu, matilah hatinya orang tersebut. Nauzubillah. Apa yang dimaksud dengan mati hati? Matinya hati itu tidak mau dengar nasihat, merasa dirinya udah paling benar, yang lain salah. Itu hatinya mati namanya. Wa amiya an taatillahi ta'ala, wa amiya dan dia buta an taatillahi ta'ala, tentang ketaatan kepada Allah. Buta bagaimana caranya ibadah, kagak punya guru, kagak punya ulama, nggak punya ustaz. Itu dia ibadah mau bagaimana caranya? Itu tadi akhirnya bersenggama, kagak mandi junub. Kenapa? Karena kagak tahu. Kenapa kagak tahu? Karena kagak punya guru. Lah ini kejawab tuh. Dia belajar sama siapa? Sama buku. Nggak ada gurunya? Enggak. Man ta'allama bi ghairi mu'allim fa mu'allimuhu syaitanun. Orang yang belajar agama tanpa guru, maka setanlah yang akan hadir bertindak sebagai gurunya. Tuh, disesatkan sama setan. Itu ada Ustaz. Kalau kita ajak ngaji. Ya saya nggak ngaji mana? Itu di TV. Kuliah subuh mulu saya ikut aja. Masya Allah. Dengerin boleh. Kita dengerin TV, dengerin YouTube, dengerin radio, pengajian bagus, boleh. Cuman tetap harus ada mursyid, ada yang bimbing kita, ada guru, sehingga kita bisa bertanya langsung sama guru kita. Ini kan namanya duduk dalam satu majelis. Ya kalau di TV kita nggak bisa nanyanya, susah. Kalau dengerin boleh. Ya beda. Beda. Ya karena kalau kita duduk satu majelis kita bisa berinteraksi, bisa saling bertanya. Terus kemudian kalau di media-media kita nggak bisa bertanya, apalagi ngaji di TV, ustadznya lagi enak-enak nerangin, lampunya mati, nah itu repot. Di ustadz sholat jenazah tidak boleh pakai ruku dan sujud. Dia udah nerangin, waktu ustaz nerangin begitu dia belum datang. Begitu dia datang, jadi sholat tersebut tidak boleh ruku dan sujud. Plok, listriknya mati. Sembahyang nih udah kagak pakai ruku, kagak pakai sujud. Bayang apa baik. Nah, kan gitu repotnya. Kalau kita ngaji kayak gini kan ada interaksi, tanya jawab. Kalau perlu apa ada landasan hukumnya, apa ada dalilnya, dari kitab apa. Kalau ngikutin ulama siapa yang kita ikutin. Kalau ngikutin ulama itu apa dibenarkan oleh ulama-ulama yang lain, muktabar apa tidak, muktamad apa tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu enak kalau kita ngaji kayak gini. Nggak apa-apa, saya juga nggak melarang Bapak dengerin TV, bagus mana. Mendingan dengerin di TV itu pengajian daripada di TV yang modelnya begitu-begitu mulu. Nah gitu. Begitu tahu saya juga jarang menonton TV. Saya kalau nonton TV 2, kalau kagak bola berita udah. Kalau kagak ada anak, kalau ada anak udah kagak nonton TV. Kalah mulu dia. Upin Ipin mulu. Upin Ipin. Ya, kalau udah kewajiban menuntut ilmu buku apa belum tuh? Kalau iya, doang itu. Ya belum, menurut saya belum. Karena belum ada yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya. Belum. Jadi dia wajib datang ke majelis-majelis ilmu. Tetap wajib datang. Jangan separoh-separoh. Kewajiban untuk menuntut ilmu itu sampai benar-benar ibadahnya terarah. Gitu. Lah kalau di TV gimana kita mau bertanya sama guru? Susah. Walaupun berpahala, ngajinya tetap berpahala. Kalau diniatin yang baik ya berpahala. Ada lagi? Ya Pak Haji. Selawatnya. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, betul kan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan enggak ada alifnya. Itu gimana tuh? Kan dipanjangin matnya. Banyak itu aja. Bagus Pak Haji.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cara ilmu tajwid salah kalau dipanjangin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya nggak boleh. Artinya dalam ilmu tajwid tidak dibenarkan. Cuma kalau kita pengucapannya di luar sholat, tetap berpahala. Karena yang dimaksud dengan Muhammad walaupun dipanjangin udah pasti Nabi kita Muhammad, nggak ada yang lain. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh. Tahiyat kan kita baca itu. Ya, dalam tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala, dan seterusnya. Kalau dalam sholat nggak boleh. Kalau di luar sholat nggak jadi masalah. Dia tetap berpahala. Karena itu bukan ayat Al-Quran. Bukan. Kayak kita tuh baca rawi itu ya. Ada yang dipanjangin, ada yang dipendekin. Nggak apa-apa, artinya tidak berdosa. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismizatil aliyah mustadirran faydul barakati ana ma ana lagu wa aula. Ada yang bacanya pendek, salah. Yang benar panjang. Ana ma ana lagu wa aula. Karena dari kalimat anala. Cuman dibaca pendek. Ana lagu wa aula. Dibacanya pendek. Ana lagu wa aula. Itu tidak berdosa. Enggak. Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Al-Barzanji itu bukan Al-Quran. Dan tetap berpahala. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh. Nggak boleh dalam sholat. Harus sesuai dengan tajwidnya. Fatihah. Kalau Fatihah di luar sholat juga wajib karena Al-Quran. Yang wajib itu ada berapa? Ada 4. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir sama salam. Itu harus benar, harus tepat, harus benar, harus tepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak boleh. Nggak boleh. Iya, asnya harus dibawa. Walaupun itu bukan Al-Quran, tapi dalam sholat harus ada tuntutan sesuai dengan qaedah. Dalam sholat gitu. Tapi kalau di luar sholat nggak jadi masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salamun alaikum. Boleh-boleh saja. Asal jangan kum gitu doang aja. Apa kum? Sambut aja lah. Apalagi ada yang kurang ajar banget ya. Kita lagi main, kita lagi ngobrol, dia lewat. Assalamualaikum. Kita mesen ke depan nyautin waalaikumsalam. Turun. Yang ngucapin assalamualaikum siapa? Orang saya bilang salanikung. 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 Lalu kita lagi waalaikumsalam. Yang bilang assalamualaikum siapa? Orang saya bilang salanikung. Salanikung kan gitu. Ada itu orang kampung kita, ada yang kayak gitu. Ada kan Bang Haji ya? Makanya saya ceritain juga karena ada. Konyol banget emang tuh satu, tapi lucu. Lucu. Iya. Tebak-tebakan dari dia. Kalau tebak-tebakan pintar banget itu. Apa yang kagak pernah turun, adanya naik doang. Apa yang kagak pernah naik, adanya turun doang. Oh. Yang kagak pernah turun, adanya naik doang. Naik haji, kagak ada turun haji. Naik doang. Yang adanya turun doang, kagak ada naiknya apa? Turun hujan, kagak ada naik hujan. Pertanyaan itu tebak-tebakan dari dia itu. Ini ya, masih ada orangnya masih hidup. Bininya 2 dijajarin jadi 1, keren itu. Jangan disebut orangnya. Terus ada yang datang minta ijazah lagi. Doanya apa sih itu bini 2 dijajarin jadi 1, dua-duanya akur. Gampang. Apa gampangnya? Bikin kopi. Campurinya jangan gula apa? Tai bebek. Lah bebek lanangannya atuh, adonannya berapa? 1000. Lah akur. Makanya kalau pengen punya bini banyak,
Akur, bikinin kopi, jangan taruhin gula, taruhin tai bebek. Coba aja ntar. Kalau saya mau ogah, saya mah. Ada yang nyautin, boro-boro bini 2 sama 3, atuh aja susah banget. Udah, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kalau tutur kata saya kurang sopan, saya mohon dimaafin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna warham walidina. Allahumma bihaqqil Fatihah ikhtim lana wa liwalidina wa limasyayikhina bi khatimatis sa'adah waj'alna wa iyyahum bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.